Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Qur'anin wa nabil kabati qiblatan wa bil mu'minina ayyuhana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala shalawat dan salam semoga senantiasa diaturkan kepada junjungan paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya mu'alif kitab dan Fiqhul Qaul, beliau rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, khalison, mengucapkannya secara ikhlas, bersih hati, ay minar riya, bersih hati dari riya, mukhlison, dan terbebas minal manhiyat, dari larangan-larangan, tidak dicampuri oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ay ma'asabikin, masuk surga bersama golongan hamba-hamba Allah yang masuk golongan sabiqin, para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, sholihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan alal jannah, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, wahai Rasulullah, bagaimana itu ikhlasnya la ilaha illallah? Qala, baginda Nabi menjawab, antahjijahu anil maharim, kamu mengekang, menahan diri kamu anil maharim, dari hal-hal yang diharamkan. Mengucapkan la ilaha illallah, di dalam diri kita tidak ada apapun yang dilarang oleh Allah, dari mulai makanan, demikian yang masuk surga. Yang permulaan ucapannya la ilaha illallah sanatin, jika dia hidup selama 1000 tahun, la yas'aluhullahu andan bin wahidin, maka tak ada satupun dosa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia.
walaupun hidupnya 1000 tahun. Dan dia melakukan keburukan-keburukan dosa kecil. Keburukan dosa-dosa kecil itu yang selama rentang waktu 1000 tahun satu pun tidak akan ada yang dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosanya dosa kecil. Asal tadi bersih dari maharim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Sayyidina Zaid al-Ansari, fa in sa'uba laka syai'un min umuri dunya. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Zaid al-Ansari, apabila ada urusan dunia yang sulit bagimu, jika ada urusan dunia yang sulit bagimu, fa'aksir min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka perbanyaklah ucapan atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berarti ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, jika kita ucapkan dengan banyak atau jika kita memperbanyak ucapan tersebut, maka urusan dunia kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jika kita ingin urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diperbanyak ucapan itu, maka urusan dunia kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, sulit-sulit dihilangkan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajbin, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub di dalam hatinya, tanpa ada rasa pongah, tanpa ada rasa bangga diri, mimma ra'ahu qaulul qail min ghairi ta'ajjubin mimma ra'ahu aw sami'ah, dari apa yang dia lihat dan yang dia dengar, tidak ada rasa ujub. Tara biha ay bisababi dzikri hatihil kalimah al-musyarrafah ta'irun tahtal ars, maka ada sesuatu yang terbang dengan la ilaha illallah. Terbangnya kemana? Tahtal ars, sampai ke bawah arasy. Yusabbihu ma'al musabbihin, di bawah aras yang terbang itu bertasbih bersama para malaikat yang bertasbih di bawah aras. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat terus bertasbih. Wa yuktabulah, dan tasbihnya itu, pahala tasbihnya itu diperuntukkan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
tanpa ada rasa bangga diri, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling ahli ibadah, tidak merasa paling ahli thariqah, tidak merasa pada ahli ibadah, tidak merasa paling rajin berzikir, tidak. Maka ada yang terbang sampai ke bawah arsy bersama la ilaha illallah yang kita ucapkan itu, dan di sana dia bertasbih bersama para malaikat hingga hari kiamat, dan pahala dari tasbihnya itu diperuntukkan untuk kita yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut. Contoh katakanlah burung yang terbang itu burung, dalam gambaran bentuk burung. Ya, ketika kita ucapkan la ilaha illallah, bersih hati kita, ikhlas hati kita, di tubuh kita tidak ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ucapan la ilaha illallah tersebut bentuk satu burung terus terbang ke arsy. Di sana dia bertasbih bersama para malaikat hingga hari kiamat. Kemudian pahala dari tasbihnya tersebut diperuntukkan untuk yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu jika yang mengucapkan kita berarti diperuntukkan untuk kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, barang siapa orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, ghufira lahu dunubuh, maka dosa-dosanya diampuni. Kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa kita diampuni. Dosa yang mana? As-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Nah, kalau dosa besar seperti ghibah, walaupun pun ahli la ilaha illallah, setiap hari dia terus tidak lepas tasbih berzikir la ilaha illallah, tapi tukang ghibah tidak berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena dalam diri penggibah tidaklah menggibah seseorang, melainkan di dalam dirinya ada rasa ta'ajub, ada rasa hasad, ya. Ada takabur. Dan sedangkan syarat dari adanya keutamaan la ilaha illallah tadi khalisan, mukhlisan. Mukhlisan dari hal-hal yang diharamkan, dan ghibah itu kan haram. Wa in kana tilka dunub misla zabadil bahar, walaupun dosa kecil tersebut bagaikan buih di lautan, saking banyaknya. Ada yang tahu jumlah buih di lautan segimana? Enggak ada yang tahu, karena saking banyaknya. Segimana banyaknya dosa kecil kita, maka diampuni oleh Allah jika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlisan, dengan ikhlas, tidak ada rasa riya, bersih hati, bersih diri dari hal-hal yang diharamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir, apabila ada orang beriman lewat di atas pemakaman, di atas makbarah, kuburan, faqala,
Kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca ketika lewat pekuburan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubur kullaha, maka Allah terangkan, Allah sinari kuburan tersebut seluruhnya. Jadi pemakaman itu diberi penerangan oleh Allah. Kalau orang Sunda bilang dicaangkeun kuburan anak. Tidak ada gelap di dalam kubur tersebut. Wa gufira liqailiha, dan yang mengucapkannya juga mendapat ampunan dosa. Wa kutiba lah alfu alfi hasanah, dan ditulis sejuta kebaikan untuk yang mengucapkannya. Wa rufi'a lahu alfu alfi darajah, dan diangkat beribu-ribu derajat, dinaikkan derajatnya yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa hutta anhu alfu alfi sayatin, dan digugurkan beribu-ribu keburukan. Dihapus kesalahan-kesalahan kecil yang jumlahnya tidak sedikit. Ini betapa besarnya ya, fadilah keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit. Umpamanya kita ziarah ke orang tua atau kepada siapa saja, ikhwan, saudara kita yang muslim, kita baca tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa ala kulli syai'in qadir. Maka pemakaman atau kuburan tersebut diberi cahaya, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruhnya. Masya Allah ya, luar biasa. Wa rawa at-Tirmidzi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'alif menyampaikan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti tadi yang ketika di atas pemakaman. Nah, ini dibaca di pasar. Kita masuk pasar atau masuk market, masuk apa saja yang sifatnya seperti pasar. Nah, di pasar itu kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu alfu alfi hasanah, maka dia diberi nilai catatan kebaikan 1000 beribu-ribu kebaikan, 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfu alfi sayiatin, dan beribu-ribu keburukan dihapus. Wa rafa'a lahu alfu alfi darajah, dan Allah angkat wa rafa'a biha sautah, kelewat, maaf, suaranya dinyaringkan. Nyaringnya enggak nyaring amat juga. Artinya jelas terdengar gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segitu doang, enggak banyak. Dibacanya jahar, nyaring, maka nilai kebaikan berjuta-juta bisa kita dapat, berjuta-juta keburukan dihapus, dan berjuta-juta derajat kita diangkat. Luar biasa ya. Ini pahala itu, kita cari pahala dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal maunya kita. Tinggal maunya kita, tinggal rajinnya kita. Al-babu salis bi fadilati bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam. Sudah habis waktunya. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufik kepada kita, inayah, maghfirah, pengampunan dosa dan keberkahan kepada kita, untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan juga untuk jamaah Masjid Al-Ikhwan ini, untuk segenap warga masyarakat Bukit Angsana ya, dan juga para pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, semuanya diberi anugerah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan lahir dan batin, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan untuk jadwal kajian bulanan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita masih diberi karunia sehat panjang umur, sehingga kita masih bisa melanjutkan lanjutan dari kitab dan Tanqihul Qaul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya. Alhamdulillah.